terjadi fenomena saat ini kita di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Banyak jalanan-jalanan umum ya, yang ditutup. Dan ini termasuk daripada menaruh rintangan di jalan manusia. Ya, saya banyak pengalaman. Saya ingin ke masjid misalnya, saya harus berputar jauh sekali. Ya, karena kenapa? Karena jalanannya ditutup. Padahal itu jalanan bukan milik pribadi. Itu adalah jalanan umum. Nah, ini bisa jadi ini masuk dalam menzalimi hak-hak manusia. Ya. Karena itu adalah jalanan milik umum, bukan jalanan milik pribadi. Ya. Jadi ini harus kita berhati-hati. Jangan sampai ada misalnya, mohon maaf, ada ambulans. Ya. Kemudian di sana ada orang yang gawat darurat. Semestinya kalau dia lewat situ tanpa ada rintangan, ada palang, ada tutup jalan, maka dia bisa sampai tepat waktu di rumah sakit sehingga yang gawat ini bisa terselamatkan. Tapi kalau ditutup, nah, di sini ditutup, di sana ditutup, di sini ditutup, ya. Akhirnya apa? Bisa jadi ini kehabisan waktu. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Maka kita ini harus hati-hati. Ya, kalau kita ingin rumah kita aman, maka jagalah rumah kita ya menjadi milik kita dan jangan zalimi orang lain. Ya, karena banyak, ya, mohon maaf di antara kita menutup jalan karena takut adanya pencuri misalnya. Ya, kita katakan jagalah rumah Anda, jagalah rumah kita semuanya ya, dengan gembok, dengan kunci, dengan sapam, dengan apapun itu. Ya, tapi jangan menzalimi orang. Dua hal yang bisa dilakukan. Tidak mesti mengorbankan hak orang lain. Seperti itu. Jadi saya sengaja di sini saya masukkan ini termasuk dari bentuk kezaliman adalah menaruh rintangan di jalanan manusia. Seperti tutup jalan tadi. Atau misalnya taruh paku di jalanan. Nah, ini juga tidak boleh. Atau misalnya ada pohon rumah kita. Kita tebang lalu kemudian sampahnya kita taruh di jalanan. Kalau ini mengganggu jalanan orang, maka ini juga jangan sampai bisa masuk dalam kategori menzalimi hak-hak orang lain. Ya, maka hati-hati. Nah, sebaliknya ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan ada seseorang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia menghindarkan sebuah pohon dari jalanan manusia. Jadi ada pohon atau ada rintangan yang merintangi jalanan manusia, kemudian dia ambil, dia singkirkan, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Karena dia tidak ingin menimpakan suatu masalah, suatu kesulitan bagi kaum muslimin. Ya. Dia ingin menghilangkan kesulitan itu. Nah, maka kalau ada orang yang masuk surga karena sebab ini, jangan-jangan ada orang yang masuk neraka karena memang sengaja dia taruh kesulitan di jalanan manusia. Karena ini bisa jadi bentuk kezaliman.